Halo anak-anak semua, apa kabar? Senang rasanya Lose bisa menyapa semua anak-anak hari ini. Nah, kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu ambil tempat yang baik. Kita akan nyanyi bersama-sama Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bisa kembali memuji Tuhan bersama-sama. Tuhan tolong, Tuhan sertai sepanjang kami memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wow, anak-anak, tadi kita sudah bernyanyi ya, Mars Sekolah Minggu. Nah, sekarang dalam keadaan berdiri, kita masih akan terus memuji Tuhan. Nah, sekarang kita akan nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari dengan gerakan pastinya. Ayo, siap-siap ya. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Anak-anak, Tuhan begitu mengasihi kita. Dan seharusnya kita juga harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, ketika bicara tentang kasih, ada satu lagu yang sering kita nyanyikan di sekolah minggu. Itu KASIH. Apalagi? Kasih. Siap ya, kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3.
SIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Adik-adik yang terkasih, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau kita ada sampai dengan saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai, memberkati kita, memberikan kita nafas kehidupan, memberikan kita kesempatan untuk menjalani kehidupan, dan terlebih Dia boleh memberkati setiap pekerjaan dan usaha dari orang-orang tua kita. Ya, kita bersyukur karena Tuhan selalu baik bagi kehidupan kita. Untuk itu, sebagai ungkapan syukur, sebagai rasa syukur kita kepada pemeliharaan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, kita mau memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ayo kita persiapkan persembahan kita bisa memberikannya secara transfer melalui rekening ataupun juga melalui scan QR code yang ada di layar televisi ataupun di layar handphone atau apapun juga yang sedang kalian saksikan saat ini. Yuk, mari kita persiapkan persembahan kita, kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekarang kita jalan-jalan ke negeri Cina ya, Lause. Oh, Lause. Chủ Giêsu trai wo cha tin chung, khoai lơ ya, khoai lơ ya, khoai lơ ya. Chủ Giêsu trai wo cha tin chung, khoai lơ ya, khoai lơ ya. Chủ Giêsu trai wo cha tin chung, khoai lơ ya, khoai lơ ya, khoai lơ ya. Chủ Giêsu trai wo cha tin chung, khoai lơ ya, khoai lơ ya. Sekarang kemana ya, Lause? India. Aca. Ya Yesu mere khatman hai, kursi hai, kursi hai, kursi hai. Ya Yesu mere khatman hai, kursi hai, kursi hai.
जब यीशु मेरे कामन है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है। जब यीशु मेरे कामन है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है। Ayo adik-adik, kita berdoa, membawa persembahan kita, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau telah memelihara kehidupan kami, dan terlebih Engkau terus memberkati akan setiap pekerjaan dan usaha dari orang tua kami. Dan saat ini Tuhan, kami telah membawa persembahan kami. Tuhan yang boleh memberkati persembahan ini, dan juga Engkau memberkati untuk setiap yang mengelola, agar boleh menjadi alat Tuhan untuk boleh terus mengembangkan pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati akan keluarga kami, berkati akan setiap usaha dan pekerjaan dari orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, sudah bernyanyi bersama-sama. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita. Kita nyanyikan firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku mampu asal Kau di dekatku. Bersamamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Selamat siang Papa dan Mama, Mbak dan Sus dan anak-anak yang Laus sekasihi. Apa kabar minggu ini? Wow, semuanya sehat ya? Yuk, sebelum kita melanjutkan mengikuti sekolah minggu, kita bersama-sama mau berdoa. Siapkan jarinya, kita mau nyanyikan lagu Ibu Jari. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingkingku sayang. Yuk berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, ikutilah berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kesempatan kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa mengerti dan mendengarkan dengan tenang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ingat ya, pada saat firman Tuhan tidak boleh ada yang apa? Tidak boleh ada yang bermain sendiri. Juga tidak boleh ada yang makan. Hari ini adalah hari yang spesial.
kita juga akan mendengarkan berita yang spesial. Semuanya, kita mau lihat video berikut ini. Manusia pertama, Adam dan Hawa, tinggal di taman yang amat indah yang diciptakan Tuhan bagi mereka. Tetapi iblis datang dalam rupa seekor ular yang amat licik. Iblis menggoda Adam dan Hawa. Bukankah Tuhan berkata, kalian tak boleh makan buah dari pohon-pohon ini? Tanya ular pada Hawa. Tidak, hanya buah dari pohon yang di tengah itu, jawab Hawa. Kalau makan buah itu, kami akan mati. Tidak, kalian tidak akan mati, kata ular. Ada alasan kenapa Tuhan tidak mau kalian makan buah pohon itu. Kalau makan, kalian akan jadi seperti Tuhan. Kalian akan tahu semua yang diketahui Tuhan. Hawa makan buah itu. Ia memberi sepotong kepada Adam yang ada di dekatnya. Adam memakannya. Seketika itu juga, keduanya menjadi tahu hal-hal yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya. Salah satunya, sekarang mereka tahu mereka telanjang. Mereka segera menjahit daun-daun untuk menutupi tubuh mereka. Ini aneh, karena dulunya mereka tidak pernah merasa takut ataupun malu. Tuhan memanggil, Adam, Hawa, kami bersembunyi sebab kami telanjang, kata Adam. Kalian tahu kalian telanjang karena kalian makan buah itu. Tuhan mengeluh. Lalu Adam menyalahkan Hawa dan Hawa menyalahkan ular.
Tuhan berkata, "Ular, kau akan hidup menjalar dengan perutmu. Putra seorang perempuan akan mengalahkanmu. Hawa, kau akan menderita sakit saat melahirkan anak. Adam, kau akan bersusah payah mencari makan. Lalu Tuhan membuat pakaian bagi Adam dan Hawa, kemudian mengusir mereka dari taman itu. Ia menempatkan seorang malaikat berpedang api yang menyala di sana untuk mencegah mereka kembali. Setelah menyaksikan video yang barusan, anak-anak tahu bahwa semua kesalahan, segala dosa harus dihukum. Di video tadi kita lihat bahwa manusia tidak taat pada perintah Tuhan. Ketika Tuhan bilang supaya mereka tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka malah makan. Kemudian Adam menyalahkan, Hawa yang ngasihin buah ini ke saya. Hawa bilang, ular yang ngasihin buah ini ke saya. Ketika mereka saling menyalahkan, Tuhan tetap berbuat adil. Semuanya dihukum. Ular dihukum, dia harus berjalan menggunakan perutnya. Hawa juga dihukum, dia akan kesakitan waktu melahirkan. Dan kemudian Adam juga dihukum, dia harus bekerja keras untuk hidup. Nah, anak-anak, yang paling menyedihkan buat Adam dan Hawa adalah mereka harus keluar dari taman yang indah. Dan supaya mereka nggak bisa masuk, di taman itu dijaga oleh seorang malaikat dengan apa? Pedang yang menyala-nyala. Gak bisa masuk. Taman Eden yang indah, yang penuh tanaman, buah-buahan, hewan, sekarang ditutup buat mereka. Jadi gimana ceritanya? Sudah selesai lah, untungnya Allah mengasihi manusia. Ceritanya tidak selesai sampai di sana. Allah mengasihi manusia, mengasihi Lause, dan mengasihi anak-anak, papa dan mama, mbak dan sus, semua manusia. Apa yang dilakukan sama Allah ketika manusia sudah berbuat dosa? Di dalam Alkitab, anak-anak akan menemukan bahwa janji Tuhan, janji akan ada juru selamat.
Allah berjanji, Allah akan memberikan juru selamat karena manusia sudah berdosa. Yang pertama yang dilakukan oleh Allah adalah Allah memanggil. Memanggil siapa? Memanggil Bapak Abram. Bapak Abram dipanggil oleh Allah untuk keluar dari negerinya, pergi ke tempat di mana Tuhan yang akan menunjukkan. Jadi Tuhan Allah sudah punya rencana. Pertama, Tuhan memanggil Bapak Abraham, keluarganya diajak, istrinya, bahkan ada keponakannya yang ikut Bapak Abraham keluar dari negerinya. Rencana keselamatan Allah pertama kali lewat Bapak Abraham. Kemudian apalagi Lause? Wah, puji Tuhan. Kalau kita baca di dalam Alkitab, di dalam Mika 5 ayat 1, firman Tuhan berkata, "Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purba kala, sejak dahulu kala." Di dalam Alkitab sudah ada janji. Selain tadi Bapak Abraham yang dipanggil keluar dari negerinya, di dalam kitab Mika juga disebutkan bahwa ini loh, hai engkau Betlehem Efrata, daripadamu akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel. Di dalam kitab Mika. Kemudian kita baca juga di dalam Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Puji Tuhan, karena Allah sudah berjanji, Allah akan memberikan juru selamat. Karena manusia sudah berdosa, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia perlu juru selamat. Di mana kita mau tahu janji-janji Allah tentang Allah akan menjanjikan juru selamat, di mana kita bisa melihat, kita bisa mendengarkan Allah menjanjikan juru selamat. Janji-janjinya ada di dalam Alkitab. Puji Tuhan, kita punya Allah yang tidak berhenti mengasihi manusia. Allah mengasihi Lause dan juga mengasihi Papa dan Mama dan juga anak-anak sekalian. Nah, sekarang anak-anak tahu spesialnya hari ini apa? Spesialnya adalah Tuhan menjanjikan juru selamat. Manusia sudah berdosa, tetapi Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi manusia. Tuhan mencari manusia melalui Bapak Adam, melalui Bapak Abraham, melalui kita semua, dan juga apabila kita mau tahu janjinya Tuhan, kita harus membacanya di dalam Alkitab. Kita akan menemukan bahwa Tuhan berjanji mendatangkan juru selamat bagi kita semua orang-orang yang berdosa.
Anak-anak, seperti tadi yang sudah Lause sampaikan, Allah mengasihi kita semua. Mengasihi Lause, mengasihi anak-anak, Papa dan Mama, Mbak Sus, semua orang Tuhan kasihi. Maka kita bisa melakukan beberapa hal untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Yang pertama, kita bisa berterima kasih. Kita bisa berterima kasih kepada Tuhan. Gimana caranya? Kita berdoa. Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita. Kemudian yang kedua, kita bisa dengan memberikan apa yang kita miliki. Suara kita, waktu kita, atau kita juga bisa berikan uang kita persembahkan untuk Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang juga nggak kalah penting, yaitu kita bercerita tentang Tuhan pada orang lain. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, minimal kita bisa lakukan 3 hal ini. Nah, sekarang bersama-sama dengan Lause yuk kita mau hafalkan ayat hafalan supaya kita ingat terus kenapa sih kita mengasihi Allah. Ayat hafalan terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Yuk sama-sama kita hafalkan ayat hafalan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jangan lupa kita juga mau sama-sama mengerjakan aktivitas yang sudah diambil kemarin. Dan juga jangan lupa Papa dan Mama untuk difoto aktivitasnya, dimasukkan ke dalam grup. Ya, anak-anak semua, orang tua semua, kita bersama-sama, kita mau mengasihi Tuhan. Dengan cara apa? Kita mau berterima kasih, kita mau memberikan apa yang kita miliki, dan juga kita mau bercerita tentang Allah kepada orang lain. Kita mengucap syukur, Allah mengasihi kita orang berdosa, Allah berjanji, Allah akan memberikan juru selamat. Mari bersama-sama kita mau berdoa, kita mau akhiri sekolah minggu, dan kita mau mengucap syukur dan berterima kasih untuk janji yang spesial pada minggu ini. Bahwa Allah menjanjikan juru selamat, asalkan kita percaya. Sekarang mari kita bersama-sama berdoa, kita mau berterima kasih, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengampuni dosa kita, dan Tuhan memberikan juru selamat. Kita bersama-sama, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan memberikan juru selamat. Tuhan, tolong supaya kami percaya. Tuhan, tolong supaya kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan.